hubungan iman Kristen dengan moralitas dan karakter Kristiani dengan dosen pengampu Bapak Sukutan P. Simanulang, SPDK, MPDK. Ada terdapat 3 topik yang akan dibahas dalam presentasi ini. Yang pertama, pengertian etika dan moralitas yang akan dijelaskan oleh Muna Lolita Silalahi, Cindy Christine Pasari. Topik yang kedua, membangun norma untuk penilaian moral yang akan dijelaskan oleh LP Mupakat Putri Lahabu dan Putri Jayanti. Topik yang ketiga, menggali dan membangun karakter Kristiani yang dijelaskan oleh Laura Cynthia Celarita Boru Ginting, Romanti Andiani Sipahutar, Novitaria Indriani Simorangkir, Swesti Padang. Selamat menyaksikan. Etika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, aturan ataupun pola-pola dari tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Etika dibagi menjadi 2, yaitu etika baik dan etika buruk. Contoh dari etika baik, berani mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan meminta maaf kepada orang lain, tidak melanggar janji yang telah diucapkan kepada orang lain. Contoh dari etika buruk yaitu melanggar peraturan yang telah ditetapkan, berbicara kasar kepada orang lain di depan umum. Etika Kristen. Etika Kristen berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, berarti kebiasaan atau adat. Adalah suatu cabang ilmu teologi yang membahas masalah tentang apa yang baik dari sudut pandang kekristenan. Dari sudut pandang hukum Taurat dan Injil, maka etika Kristen adalah segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan itulah yang baik. Berdasarkan ayat Alkitab, Kejadian 3 ayat 9 dan 21, ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dan ke ayat ke-21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berdasarkan ayat Alkitab, Matius 5 ayat 39 sampai 41, ayat yang ke-39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat yang ke-40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ayat yang ke-41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Arti dari ayat Alkitab tersebut bahwa Tuhan Allah mengajarkan kita untuk tidak membalas perbuatan jahat, melainkan kita membalasnya dengan perbuatan baik. Kita selanjutnya masuk ke moralitas. Sebelum mengetahui apa itu moralitas, kita harus mengetahui apa itu moral. Moral adalah suatu pengetahuan atau wawasan yang menyangkut budi, pengerti manusia yang beradab. Kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang memiliki arti adat kebiasaan atau cara hidup. Kemudian moralitas adalah suatu uraian pandangan dan ajaran tentang perbuatan serta kelakuan yang baik. Moral terdiri dari 2, yaitu moral murni dan moral terapan. Moral murni atau disebut juga hati nurani, yaitu moral yang terdapat dalam setiap manusia sebagai suatu bentuk anugerah dari Tuhan. Contohnya ialah kita memiliki sikap yang penyayang, sabar, sopan santun, baik hati, atau dengan berakhlak baik. Kedua, moral terapan merupakan sesuatu yang didapat dari ajaran berbagai ajaran, adat, agama, filosofis yang menguasai kehidupan manusia sesuai lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian kita masuk ke moralitas Kristiani. Moralitas berasal dari kata moral, artinya ajaran baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap kewajiban, akhlak, budi pengerti, dan susila. Kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, dan berdisiplin. Isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan. Moralitas artinya sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket dan adat istiadat maupun adat sopan santun. Moralitas Kristiani artinya sopan dalam segala hal yang berhubungan dengan etiket atau adat istiadat atau adat sopan santun yang didasarkan atas ajaran agama Kristen yang bersumber dari Alkitab. Moralitas berdasarkan Alkitab bisa kita lihat dari Amsal 12 ayat 24 yang berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Artinya, orang yang rajin itu akan bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan demikian ia akan mendapatkan kedudukannya dan kekuasaan. Sebaliknya, orang yang malas cenderung mengalami kesulitan. Kemudian bisa kita lihat dari Amsal 6 ayat 6
yang berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Artinya, bagi mereka yang mau bekerja dengan rajin harus belajar dari semut yang begitu aktif dan kreatif, juga rajin agar mereka sadar dan memperbaiki diri. Norma untuk penilaian moral. Norma merupakan hasil buatan manusia sebagai makhluk sosial. Pada awalnya, aturan ini dibentuk secara tidak sengaja. Lama-kelamaan, norma-norma itu disusun atau dibentuk secara sadar. Norma dalam masyarakat berisi tata tertib, aturan, dan petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar. Tingkat norma sosial. Yang pertama, cara atau usage. Cara adalah suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam masyarakat, tetapi tidak secara terus-menerus. Contohnya, cara makan yang wajar dan baik apabila tidak mengeluarkan suara seperti hewan. Yang kedua, kebiasaan atau folkways. Kebiasaan merupakan suatu bentuk perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas dan dianggap baik dan benar. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Contoh, melarang pembunuhan, pemerkosaan, atau menikahi saudara kandung. Yang keempat, adat istiadat atau kastam. Adat istiadat adalah sekumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi. Membangun norma. Membangun norma adalah menanamkan perilaku yang baik terhadap diri sendiri maupun sekitarnya dan menaati segala aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam lingkungan tersebut. Tujuan membangun norma dalam Kristen yaitu 1. Mengatur tata cara hidup manusia dalam kehidupannya di mana sumbernya dipercaya berasal dari Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengatur tata cara hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah maupun Tuhan. Yang ketiga, mengatur cara berperilaku setiap orang di lingkungan sosial sehingga mencegah hal-hal yang buruk terjadi. Penilaian moral. Penilaian moral disebut sebagai etika Kristen yang mengontrol, mengoreksi, serta mengarahkan perbuatan umat Kristen secara praktis dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tertulis di Mazmur 107 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang artinya, kita diharapkan untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberkati kita dan memberikan napas kehidupan kita hingga saat ini. Penilaian moral dapat dinilai berdasarkan 1. Iman Kristen. Iman Kristen yaitu berbuat baik bukan hanya menguntungkan diri sendiri, melainkan memberikan energi baik terhadap siapapun yang ada di sekitarnya. Yang kedua, norma. Norma adalah hasil buatan manusia sebagai makhluk sosial, seperti kebebasan dan tugas, keadaan lingkungan hidup, dan tingkah laku moral. Pilihan dasar. Pilihan dasar yaitu arah hidup dalam pribadi manusia, seperti membantu manusia dalam proses mempertimbangkan moral. Yang keempat, hati nurani. Hati nurani yaitu keputusan manusia yang menyangkut hubungannya dengan Tuhan. Yang kelima, hukum. Hukum yaitu sanksi jika kita sudah berbuat salah atau melanggar suatu aturan. Keenam, dosa. Dosa ialah bentuk pemberontakan akan membuat Allah. Membangun dan menggali karakter Kristiani. Pembentukan karakter adalah satu hal yang sangat penting dalam diri setiap generasi anak bangsa, khususnya generasi Kristiani di tengah perubahan besar yang mencemaskan bagi kemajuan sejarah manusia, gereja, kekristenan, bangsa-bangsa di dunia, dan bangsa Indonesia saat ini. Karakter atau watak dasar adalah sifat kejiwaan atau sikap batin yang mempengaruhi dan menandai segenap pikiran dan perilaku manusia. Ada karakter yang baik atau positif, tetapi ada pula karakter yang kurang baik atau negatif. Karakter Kristen berasal dari pekerjaan Kristus dalam kehidupan seseorang. Hanya Kristuslah yang dapat mengubah kehidupan manusia dan menjadikan ciptaan baru, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang lama akan ditinggalkan dan sifat-sifat baru atau karakter Kristen akan bertumbuh. Oswald Sanders mengatakan, pertobatan biasanya tidak membuat orang menjadi pemimpin, walau tanpa pertobatan orang tidak dapat menjadi pemimpin. Awal langkah dalam pertumbuhan karakter Kristen itu ada 4, yaitu yang pertama, karakter Kristen yang nyata dalam kepribadian, yang kedua, karakter Kristen yang nyata dalam hubungan dengan orang lain, yang ketiga, karakter Kristen yang nyata dalam hubungan rumah tangga dan lingkungan, dan yang keempat, karakter Kristen dalam hubungan dengan Allah dan pelayan.
Seberapa pentingkah karakter itu? Karakter memegang peran penting dalam seluruh aspek hidup. Karakter sangat penting dan sangat menentukan. Saking pentingnya, John Maxwell berkata, jangan memperkerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya, dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Ada 3 manfaat-manfaat memiliki karakter. 1. Karakter menjadikan kita pribadi yang berintegritas. Karakter dan integritas adalah 2 hal yang berkaitan erat, yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Integritas jauh lebih dari sekedar tidak mengatakan kebohongan dan lebih dari mengatakan kebenaran. Integritas berarti jujur pada siapa saya yang sebenarnya. 2. Karakter menimbulkan dampak atau pengaruh besar. Kristen yang berkarakter akan memancarkan sinar atau cahaya kebenaran yang dapat menuntun orang lain kepada pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus. Menyelamatkan orang bukan hanya dengan firman saja. Doa dan pujian sekalipun itu penting, karakter kita berbicara lebih kuat ketimbang perkataan kita. Yang ketiga, karakter membuat kita menjadi seorang saksi Kristus yang efektif. Poin yang ketiga merupakan koreksi yang tajam untuk para hamba-hamba Tuhan. Orang Kristen yang berkarakter Kristus akan mudah didengar ketika ia berbicara. Banyaknya nada sumbang dan tuduhan palsu terhadap kekristenan dikarenakan banyaknya saksi-saksi Kristus yang berkarakter buruk. Kerap kali Injil menghadapi resistensi atau penolakan disebabkan tingkah laku si pemberita Injil berlawanan dengan Injil itu sendiri, dan kebanyakan dalam pelayanan bukan Kristus yang ditolak, melainkan si pembawa berita itu sendiri. Mengapa kita harus membangun karakter? Pertama, yaitu membangun karakter adalah perintah Tuhan. Berdasarkan Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berbuatlah pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam Kolose 3 ayat 12 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihaninya, kenakalah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Yang kedua, membangun karakter adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Roh Kudus. Berdasarkan Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berbuatlah pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Matius 3 ayat 8 mengatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bagaimana karakter itu dibentuk? Karakter dapat dibentuk melalui beberapa hal. Yang pertama yaitu pikiran yang benar, hati yang benar. Maksudnya adalah pikiran dan hati yang selalu berpikir positif dan menghilangkan pikiran-pikiran negatif duniawi yang dapat merusak iman. Yang kedua, disiplin rohani. Maksudnya adalah suatu aktivitas atau latihan rohani yang bisa membantu memperoleh kekuatan rohani untuk menjalani hidup seperti yang telah dikehendaki Tuhan. Yang ketiga, komitmen. Komitmen adalah janji untuk terus maju dan bangkit dalam hal apapun dan selalu melibatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan senang maupun sulit. Yang keempat, tekanan, kesulitan, penderitaan. Salah satu tempaan yang membentuk karakter adalah penderitaan atau pencobaan. Dapat dibaca dalam Yakobus 1 ayat 2-4 dan Roma 5 ayat 3-4. Yang kelima yaitu keputusan. Karakter dibangun di atas keputusan sehari-hari dalam kehidupan, baik keputusan kecil maupun keputusan besar akan membentuk karakter. Yang keenam yaitu keberanian. Keberanian adalah kemampuan untuk melakukan apa yang benar pada waktu keadaan kacau maupun sulit. Dapat dibaca dalam 2 Korintus 3 ayat 12 dan juga Filemon 6 ayat 19-20. Yang ketujuh, kematangan rohani. Kristen yang berkarakter Kristus adalah Kristen yang matang dan dewasa, yang mampu tetap konsisten menjunjung nilai-nilai kebenaran dan Alkitabiah dalam hidupnya, di tengah himpitan pengaruh-pengaruh negatif yang melanda zaman sekarang ini, hubungan antara iman dan etika Kristen dan karakter Kristen. Iman Kristiani bila mana dipahami dengan betul, tidak hanya menyangkut kepercayaan dalam arti kognitif, sebagai pengakuan intelektual kita mengenai kebenaran dari yang kita percayai. Iman Kristiani juga mencakup pengertian, mempercayakan diri kepada yang dipercayai, dan membangun sikap dalam hubungan dan komitmen dengan yang dipercayai. Kesimpulan,
Hendaklah orang-orang Kristen dapat menunjukkan bahwa dia Kristen dengan iman, dapat memiliki moral dan etika yang baik pada sesama manusia terlebih kepada Tuhannya, seperti yang diajarkan di dalam Alkitab. Yang kedua, hendaklah orang-orang Kristen dapat memiliki karakter yang segambar dengan Allah. Bukan hanya rupa saja, tapi juga manusia bisa menjadi gambaran Tuhan di dunia yang mengasihi sesama manusia, seperti yang telah dilakukan Tuhan kepada umatnya. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan pengucapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.